Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Sagittarius ya. Karma apa? Bukan karma apa, karma orang yang menyakiti zodiak Sagittarius. Jadi sekali lagi disclaimer ya, saya nggak ingin kalian ketika tahu seseorang itu dapat karma yang nggak baik, kalian sorak-sorak gitu kan, kalian ngenyek, kalian senang, jangan ya. Tapi lebih ke pelajaran gitu loh. Balikin lagi ke diri kita, mungkin kita menyumbang seseorang itu menyakiti hati kita. Sekalipun kalian nggak salah 100%, ya udah gitu loh, waktu yang akan menjawab ya. Terus sebenarnya saya agak berat gitu membaca karma ya, tapi ya sekali lagi ini kan fun reading dan general reading gitu. Juga kita selalu mengambil pelajaran atau hikmah positif dari setiap tebaran kartunya ya. Jadi ya disikapi dengan positif gitu loh ya. Terus kalau dia dapat karma baik ya, mungkin tanpa kita sadari ternyata kita selama ini menutup mata dengan perkataan dan perbuatan kita, ternyata memang menyakiti. Walaupun mungkin kamu tanpa kamu sadari ternyata kamu yang menyakiti gitu, sehingga dia dapat karma baik gitu. Bisa juga kalau kamu memang enggak menyakiti dia duluan, atau kamu enggak nyakitin, dia dapat dia dapat hal yang baik ya, mungkin bisa untuk dibutakan gitu loh ya. Dia tanpa dia sadari dia dibutakan untuk tidak melihat kesalahannya gitu. Jadi benar-benar di sini walaupun ini fun reading, tapi ya santai tapi serius gitu loh ya, karena memang kita nih saya ini niatnya membangun konten ini, nggak cuman asal membangun walaupun penampilannya simple gitu kan, tapi ya di sini ada hal-hal positif gitu. Dimulai dari kita dan kalian yang menonton acara ini, saya juga belum tentu benar, saya juga belum tentu baik, tapi kita di sini sama-sama belajar ya. Kadang juga saya masih dihadapkan dengan permasalahan yang dimana itu saya memberikan wejangan atau pemikiran positif atau nasihat ke kalian, dan saya pun masih diuji gitu loh. Nih lu bener nggak nih? Nih gue kasih kayak gini, lu bener nggak nih sesuai dengan apa yang diomongin ke viewers, diomongin ke subscriber. Nah saya juga diuji gitu. Jadi bukan berarti kita di sini untuk mengenyek orang yang sudah menyakiti kalian gitu loh ya. Oke, kita mulai untuk berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positifnya ya. Oke. Oke. eh Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya, lalu kalian bisa request tema, judul, kalian ketik aja di kolom komentar ya. Yang ingin mendapatkan info mengenai private reading juga terapi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus kalian kalau misalkan ingin mendapatkan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Sekali lagi, ini bukan untuk kalian tertawakan, kalian bahagia mendapatkan hal atau info mengenai orang yang menyakiti kalian, enggak. Tapi kita di sini bener-bener yuk kita balikin lagi ke diri kita, semua terjadi atas izin Allah ya gitu. Mungkin ada yang ingin diperbaiki dari kita, mungkin ya memang orang itu toksik, atau mungkin kalian mau dijauhkan, atau kalian mau dapat hadiah yang lebih baik lagi, tapi kalian harus lulus ujian ini. Kalau kalian gak lulus, kalian gak akan dapat hadiahnya gitu loh ya. Percaya deh, kalau kalian disakiti orang lain, kalian akan diganti berkali-kali lipat. Kalau kalian healing, kalau kalian sembuh, kalau kalian ikhlas pasrah ya. Oke, jangan di skip untuk saya menshuffle dan iklannya juga ya. Oke, Sagittarius mulai ya. Karma untuk orang yang menyakiti kalian di bulan September 2021. Oke, terima kasih para subscriber, viewers, dan juga pasien terapi, klien tarot reader, terus customer untuk Shopee ya. Terima kasih, semoga kebaikannya dibahas Allah. Oke, karma orang zodiak Sagittarius di bulan September 2021. Oke. Are you ready, Sagittarius? Oke. Ten of Wands. Wow. Two of Wands. Nine of Swords. Seven of Cups. Ini saya buatnya sekitar jam 7, jadi kalau banyak suara-suara noise selain suara saya,
harap maklum ya, karena kita memang lagi baru mulai untuk beraktivitas. Oke. Hmm, karma untuk orang yang menyakiti zodiak Sagittarius ya. Eh, begitu banyak beban dalam pundaknya, begitu banyak beban dalam beban yang harus dia tanggung sendiri. Terus selain beban di tubuh, di pundak, dia juga punya beban pikiran yang luar biasa ya, dimana memang beban itu harus diurai sebenarnya, harus dipilah-pilih mana yang harus memang sudah tidak dibawa lagi di pundaknya, mana yang harus memang sudah harus dilepaskan gitu loh ya. Jadi di sini adalah selain beban yang dipikul di tubuhnya gitu loh, di pundaknya, beliau juga memiliki beban pikiran yang dimana setiap malam terus dipikirin, sehingga beliau itu susah tidur, beliau itu insomnia, banyak pikir, overthinking, senggol bacok gitu ya, dan sehingga agak berat ya kalau menurut saya jalannya, karena ini luar biasa loh, beban tubuh, beban di pundak, beban di pikiran juga gitu loh ya. Dia tanggung sendiri, dia pikirin sendiri gitu. Ini saya agak berat ngerasainnya ya. Terus ditambah lagi dalam hal percintaan memang ya tipenya memang dia banyak disukai, banyak kok lawan jenis gitu loh ya, dan dia bingung untuk memilih gitu loh ya. Ya, kalau dia memilihnya tepat, tidak gegabah, insya Allah dia akan mendapatkan yang baik. Tapi kalau dia gegabah gitu kan, ya dia akan dapat hal yang gak baik. Atau dia PHP-in kamu, atau fokus juga sama yang lain, ngejar yang lain gitu, dia sabet semua, dia akhirnya akan zong dan bahkan gak dapat salah satu. Jadi ketika memang contohnya ada kita ngejar 2 kelinci ya, ada 2 kelinci yang harus kita dapat, ya udah kita ngejar satu aja gitu. Kalau kita fokus, kita terpecah fokusnya ngejar dua-duanya, nggak bakal dapet gitu loh ya. Jadi kita fokus aja ngejar yang satu gitu loh. Satu udah dapet, udah baru ngejar lagi yang satu. Jadi jangan ngejar semua gitu loh ya. Ya itu akan zong gitu loh, nggak akan dapet apa-apa. Nah tapi dia sabar, dia walaupun mungkin nggak tahu sampai kapan jangka waktunya gitu kan. Iya dia sabar, terus dia jadi orang yang lebih punya pemikiran yang luas gitu kan, yang melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Misalkan ya dia menyadari gitu selama ini dia udah nyakitin kamu gitu, mungkin ya beban-beban inilah yang akhirnya membuat dia tersadar, apalagi ditambah dia banyak banget yang ngedeketin, banyak banget yang seneng gitu. Jadi dia bingung untuk memilih gitu kan. Nah dia ngerasa kalau misalkan banyak yang suka itu seperti wah dunia ada di genggaman gitu loh ya. Padahal sebenarnya itu seperti pisau bermata dua sih kalau menurut saya ya gitu. Tapi di sini memang dia karena kesabaran dia, ya dia bisa mendapatkan keberlimpahan materi sebenarnya ya. Ya mungkin dia tipe orang yang kerja keras juga gitu loh, cuman salahnya adalah dia tidak membagi tugas-tugas gitu kan. Dia handle sendiri gitu kan. Nah ya tapi memang hasil itu nggak akan mengkhianati proses gitu loh, dia mendapatkan keberlimpahan materi gitu loh ya. Tapi satu sisi ya dia bebannya berat, nggak hanya beban di pundak tapi beban di pikiran juga gitu loh ya. Oke, ini untuk tarotnya yang udah di shuffle ya. Ini untuk tarot yang sudah di shuffle. Terus untuk tarotnya nanti yang di bottom of the deck ya. Oke. Di bottom of the deck ada Five of Sword. Seven of Sword.
kalian nggak usah khawatir gitu ketika memang dia menyakiti kamu juga, selain dia punya beban pikiran, beban di pundak gitu loh ya, ternyata ada orang yang memanfaatkan dia gitu loh ya. Jadi saya nggak tahu nih dia nyakitin kamunya dalam hal apa gitu loh. Kalau misalkan dia nyakitin kamu dalam hal dia memanfaatkan kamu, ya dia udah dapat karmanya dimanfaatin orang lain gitu loh ya. Tapi kalau dia nyakitin dalam hal lain yang intinya mungkin kan bisa dalam bentuk lain ya. Contohnya kita ngambil hak orang lain dalam hal uang gitu loh. Ya Allah pun akan mengambil uang tersebut lagi dari segi apapun, dari bentuk gimana pun gitu, karena itu memang bukan hak gitu loh ya. Jadi ya udahlah pokoknya kita mah yang hak-hak kita aja gitu loh ya. Kalau di luar hak kita nggak usah dituntut atau nggak usah diambil dengan secara paksa, nanti tuh akan diambil lagi dengan cara lain, dengan orang lain gitu loh ya. Jadi udah dilosin aja hati kamu ya Sagittarius, karena di sini memang terlihat gitu loh ya, ada yang memanfaatkan beliau dari segi apapun itu, yang intinya dia mengambil keuntungan. Nah orang ini terus memantau kehidupan beliau gitu, karena nggak bisa kepo ya gitu. Karena memang kepo dengan kehidupan beliau, yang orang itu tuh ngerasa gue udah ngambil manfaat memang dari beliau, dari orang yang kamu dilingkan ya Sagittarius. Paham kan sampai sini ya? Terus di sini ada Nine of Pentacles. Dengan kesabaran, dengan keuletan, dengan kerja keras ya, dengan ketekunan, ya akhirnya dia mendapatkan keberlimpahan materi memang ya. Nine of Pentacles. Terus hasil kerja keras dia itu memang bisa ditunjukkan ke orang lain. Di bulan September juga ternyata dia ada yang ngajakin kerjasama ya kan. Nah dari orang di masa lalu gitu loh, ada yang hadir ke dalam kehidupan dia, mungkin karena sudah melihat dia itu udah sukses finansial ya gitu loh. Terus di sini ada Seven of Pentacles, dimana memang apa ya, dimana memang Seven of Pentacles ini dia udah kerja keras, dia kadang lelah, kadang letih untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan ya. Ya dan memang setiap orang punya sisi kegelapan gitu, dan dia sadar gitu bahwasanya ketika dia bersama kamu, dia nyakitin kamu, itu adalah titik dimana memang dia masuk atau dia mengawali proses sisi kegelapan dirinya dia gitu loh ya. Tapi ya dengan kesabaran, dengan dia bisa melihat perspektif dan sudut pandang yang berbeda gitu kan, yang lebih luas, nggak picik ya, akhirnya dia apa ya, masuk ke dunia spiritual, dalam artian dia lebih mendekatkan diri sama Allah, sama dunia ketuhanan ya. Dan ya pengalihannya adalah dia ya kerja keras gitu. Di sini banyak banget kartu Pentacles ya gitu. Ya memang pengalihannya dia tuh memang ke uang, ke kerja keras. Dia nggak mau menunda-nunda pekerjaan gitu, dan ya dia jauh lebih tersadar gitu. Jadi kalau dunia spiritual itu kan kita agama apapun ya kan, terus nggak cuman nggak mengkotak-kotakan agama apapun, tapi lebih ke basicnya adalah kasih sayang, kesadaran diri bahwasanya ya kita memang harus di jalur yang tepat, on the tracknya Allah gitu loh ya. Jadi dia sudah mau mulai terbangun spiritualnya, dan dia menyadari itu. Cuman dia memang fokusnya kerja kerasnya di Pentacles ya, dia tadi nih keuangan, semua koin-koin itu loh. Dan dahsyatnya adalah dia bisa menarik rodanya ke atas loh ya gitu loh. Dia bisa menarik rodanya ke atas, luar biasa orang yang kamu dilingkan ya Sagittarius gitu. Dan dia dihadapkan kedua pilihan ya. Terus akhirnya di dalam kesendiriannya dia, karena dia senang ke dunia spiritual, di mana dunia spiritual kan itu terhubung antara dirinya dengan Allah ya. Terus ya baru dari energi-energi yang positif itulah dia bisa memberikan vibrasi, menyebarkan vibrasi yang positif ke lingkungan sekitarnya, entah itu
hewan, tumbuhan, manusia lain gitu kan, dan dia sedang memilah-milih memang, oh ini nggak baik, ini yang baik, ini yang harus gue pertahanin, ini yang gue harus tinggalin gitu kan. Dan akhirnya akan ada orang yang membantu dia untuk mengkomunikasikan hal itu gitu loh ya. Dan selain itu di bulan September adanya peluang usaha baru untuk orang yang sudah menyakiti kamu ya Sagittarius gitu. Jadi di sini sekali lagi, walaupun saya taruh trader dan kalian klien saya gitu, mau yang private reading kayak mau yang viewers, kalau saya bilang itu tidak baik ya tidak baik, itu salah ya salah, tapi dengan bahasa yang baik ya, dikembalikan ke diri kalian. Terus ya aminkan aja buat kebaikan dia ya, karena memang usaha hasil itu kan tidak mengkhianati proses ya. Jadi memang dia benar-benar bekerja keras dalam hal keuangan, dan memang lagi fokus di perbuatan, di aksi, di action, di apa ya, di usahanya dia gitu loh ya. Ini kartunya wow loh ya. Jadi aminkan aja Sagittarius, dan akhirnya setelah dia merasa oh ya gue punya kemapanan finansial, dia baru berani untuk memiliki suatu perasaan baru kepada orang lain ya. Jadi perasaannya diperbaharui dengan dia memiliki pentacles dulu gitu loh, dengan dia mengumpulkan materinya, keuangannya ya. Oke, dari situ sampai situ ya Sagittarius ya. Kita ke monologinya. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Sagittarius di bulan September 2021. Oke, karmanya adalah take time to breathe out. Waktunya kamu bernafas gitu loh, untuk kamu bernafas untuk mengetahui bahwasanya memang ya udah, dia sudah melewati hal-hal yang dirasa berat dalam hidupnya. Kamu bisa bernafas lah ya gitu, bahwasanya memang karma itu ada kok gitu loh ya. Siapa ilmu apa, tabur tua itu ada. Siapa yang menanam keburukan dia akan dapat keburukan, siapa yang menanam kebaikannya dia akan menuai kebaikan. Hanya waktu kok gitu loh, semua itu hanya waktu ya. Dan dia pun akhirnya bisa bernafas juga kok gitu. Karena apa? Dia bisa melewati itu loh gitu loh ya. Dia sadar dia salah, dia bisa melewati hal itu. Dia fokus ke keuangan. Memang salah satunya cara dalam hal, bukan salah satu ya, dari sekian banyak cara kita bisa move on dalam hal percintaan, memang kita kerja fokus cari keuangan, biasanya kayak gitu. Hampir 80% lah gitu loh, pasti ke keuangan gitu loh. The answer you need are coming. Jawaban yang kamu butuhkan akan segera datang ya gitu. Terus ya, conclusion are within reach. Ini memperkuat kartu Two of Swords tadi ya. Memang dia sedang menimbang-nimbang, dia sedang memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak, dan memang dia nanti akan segera memutuskan mana yang baik untuk dirinya, mana yang enggak gitu loh ya. Oke, untuk bottom of the deck ada don't let pride get in your way. Bolehlah kamu sedikit tenang, legowo, jangan bahagia, jangan hore ya kalau dia dapet hal yang nggak baik, nggak boleh gitu, nanti baliknya ke kalian nggak baik juga. Jadi doain aja yang baik-baik biar baliknya ke kalian baik. Bolehlah kalian sedikit ada rasa bangga, oh iya ya, ternyata gue sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Sedikit aja, jangan sombong, wah dia tuh ya sekarang dia hidupnya gini gini gini, wah gue bangga dong ke dia sekarang ngerasain karma. Jangan kayak gitu, nanti kamu malah akan jatuh dengan kesombongan kamu, karena rasa bangga yang terlalu itu kan jadi sombong. Biasa aja gitu ya. It's time to take action. Memang waktunya kamu untuk mengambil tindakan, yaitu kalau memang kamu untuk mau memutuskan udah nggak sama dia, ya udah gitu loh ya. Toh kebaikan kamu, apa yang kamu lakukan sama ke dia itu, kamu sudah memberikan yang terbaik, kamu sudah memberikan yang semaksimal kamu. Anggaplah itu seperti tabungan. Jadi nanti orang yang hadir dalam kehidupan kamu itu yang benar-benar memang terbaik untuk kamu, karena kamu sebelumnya sudah pernah menabung ya. What do you need to release? Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis gitu loh. Ya kalau boleh saya saranin memang baliknya ke Allah ya gitu loh. Dia baliknya ke sisi spiritual ya. Kamu pun bisa balik ke sisi ke Allah gitu. Serahin semuanya sama Allah ya kan. Expect powerful change.
Jangan pernah meremehkan suatu ekspektasi atau pengharapan, karena ekspektasi atau pengharapan itu punya kekuatan untuk merubah ya. Jadi ya udah gitu loh ya. Kalau punya 1000% lakukan 1000% gitu. Jangan tanggung-tanggung ya, dan kerja keras kamu akan terbayar kok. Begitu juga dia gitu, kerja keras dia tuh akan terbayar ya. Jadi memang hasil itu nggak akan pernah mengkhianati proses ya. Balance spirituality and practically ya. Sepertinya memang kamu juga harus balik ke dunia spiritual sama seperti dia, dan seimbangkan dengan prakteknya. Jadi nggak cuman doa, nggak cuman ibadah deket sama Allah, tapi ya udah misalkan contohnya sedekah, membantu orang lain dan lain-lain ya. Oke. Untuk romance angel, karma bagi orang yang telah menyakiti zodiak. Oke. Nah, finansial isu memang ya. Iya, permasalahan kamu sama dia memang di keuangan mungkin ya. Mungkin dia memanfaatkan kamu dalam hal keuangan, mungkin kamunya ya pokoknya tentang keuangan, atau akhirnya dia bisa keluar tapi ya dari segi keuangan gitu, dan diharapkan kamu pun bisa gitu loh. Kalau dia bisa, kenapa enggak? Heart to heart conversation. Kalau kamu memang mau rekonsiliasi atau punya apa ya, menjalin suatu silaturahmi yang baik ya, waktunya kamu ngomong dari hati ke hati, kamu utarakan kamu nggak terima kamu, tapi jangan dengan emosi ya, dengan baik-baik aja. Tapi kalau misalkan memang kamu udah nggak mau, kalau saran saya sih kalau sama mantan jangan pernah balikan. Saya pernah punya prinsip untuk nggak pernah punya kamu balikan sama mantan gitu loh. Tapi akhirnya saya niatnya itu tadinya silaturahmi gitu loh, tapi ya akhirnya nyambung lagi. Dan memang kalau saran saya jangan ya. Kenapa? Tapi terserah, balik lagi ke kamu. Itu ada apa ya, sedrastisnya orang berubah itu nggak membalikan telapak tangan. Pasti akan ada perkataan dan perbuatan yang membuat atau men-trigger kita, akhirnya kita seperti bensin disambar api gitu ya. Ingat yang lalu-lalu udah keungkit lagi, jadi masalahnya kayak gitu lagi ya. Kalau menurut saya tutup buku aja sama mantan gitu seperlunya gitu loh ya. Oke. This could be the one. Nah, kalau memang kalian sudah memutuskan untuk juga nggak sama dia gitu loh, ya udah gitu loh, kalian harus membuka hati, kalian harus rilis dulu lah intinya ya, sembuh dulu, nanti itu akan datang dengan sendirinya kok ya. Dan engagement, siapa tahu orang yang next kamu, setelah kamu sembuh, setelah kamu healing, kamu masuk ke dunia spiritual ya, dia bisa diajak untuk tunangan ya gitu loh. Mungkin dari yang pendekatan bisa ke pacaran, pacaran ke tunangan, tunangan bisa ke pernikahan. Ya harus optimis lah tentang kehidupan percintaan kamu. Kenapa gitu loh ya, karena mungkin pasangan atau lawan jenis yang kamu temui nanti itu nggak sama mantan kamu, karena mungkin ya dia berbeda ya. Sama-sama punya passion, punya gairah, perbanyak bermain, karena dengan bermain kita bahagia, dengan bahagia kita banyak menarik energi positif, orang-orang positif ya kan. Dan jangan ada lagi cinta yang tidak berbalas gitu. Kalau mungkin di masa lalu orang yang kamu dilingkan itu nggak benar-benar cinta sama kamu gitu kan, hanya memanfaatkan kamu, hanya banyak hal lah yang negatif. Ke depan kamu kalau sudah jadi korban, jangan jadi pelaku ya. Ya bisa jadi ya adanya hubungan adanya hubungan di masa lampau sekarang terjadi lagi gitu. Dan memang kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari hal percintaan di masa lalu dengan mantan pacar kamu, atau dengan mantan suami kamu, mantan istri kamu ya gitu. Pokoknya yang ex kamu inilah ya. Dan kamu akan menemukan cinta sejati kamu, dan tapi cinta sejati kamu itu adalah orang baru, dan dengan cinta yang baru tadi ada Ace of Cups ya. Dan ini waktunya kamu memang sudah aman untuk membuka hubungan dengan orang lain. Apalagi kamu udah lihat
di tarot ya, bahwasanya memang dia sudah fokus dengan keuangannya gitu loh ya, dan dia juga mau memulai suatu hubungan baru dengan awal baru, dengan perasaan baru, dengan orang baru. Ya udah gitu, jadi kamu pun harus bisa seperti itu ya Sagittarius ya. Terus di waktu luang, oke, kamu bisa lakuin burning board itu. Wah, kamu bisa nulis hal-hal yang gak baik di kertas terus kamu bakar ya, itu juga bisa. Terus ground yourself ya, ini kan kayak meditasi gitu kan, lebih masuk ke dalam diri kamu sendiri ya, grounding ya, dengan terus sound healing, dengerin musik-musik healing untuk penyembuhan banyak kok di Google, di YouTube, atau kamu bisa merencanakan perjalanan kamu ya. Kalau sekarang belum bisa leluasa, perbanyak bernafas yang dalam, deep breathing ya. Biar kamu tuh tenang, biar kamu tuh sabar, rasain udara itu masuk ke dalam tubuh, ke hidung kamu, ke tubuh kamu, lalu kamu keluarkan. Terus kamu bisa juga deket sama keluarga kamu gitu kan, dan kamu bisa bersih-bersih, entah itu bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kantor, dalam artian ruangan kantor, meja kantor gitu kan ya. Coba terkoneksi dengan alat vital kamu, mungkin bisa perawatan gitu kan ya, banyak lah ya, ratus gitu-gitu kalau yang perempuan. Pakai aromaterapi bisa juga ya. Oke. Terus di sini untuk soul journey-nya, oke, telah menyakiti zodiak perjalanan ya, perjalanan jiwanya apa sih gitu, biar kamu lebih bijak lah. Death ya, ini transformasi, memang harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang berkembang, harus ada yang baru. Death ini transformasi, jadi perubahan yang memang benar-benar ke arah yang jauh lebih baik ya gitu. Entah kamu, entah dia juga kalau menurut saya gitu, karena dia memang sudah menyadari dan dia memang fokus kerja, dan akhirnya dia bisa, setelah dia mapan finansial, dia baru memikirkan perasaannya ya gitu ke orang lain, atau dia baru memikirkan gimana punya hubungan dengan orang lain. Worry, iya, nggak ada lagi kekhawatiran gitu loh ya. Ya dia pun nggak ada kekhawatiran, kamu pun nggak ada, akhirnya ya kalian bisa sama-sama lah ya punya kehidupan yang baru dengan pasangan masing-masing. Serahin aja semua sama Allah gitu loh ya. Bottom of the deck ada blame. Mau kamu salah, mau kamu nggak salah 100%, mau kamu salah 100%, akhirnya kamu nggak menyalahkan orang lain, tapi kamu lebih mengambil itu sebagai tanggung jawab kamu, dan kamu lebih banyak melakukan hal-hal yang itu sifatnya lebih disiplin ya. Ya bangun jam segini, dia tertata hidup kamu, dan dia pun ya akan mendapatkan kehidupan finansial yang sukses gitu, karena mungkin dia juga melakukan disiplin itu tadi ya gitu loh. Dia tahu kapan harus bekerja, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus berkontemplasi, berintrospeksi, kapan dia harus mendekatkan diri sama Allah gitu. Jadi hidupnya tuh tertata, growth, tumbuh ya. Jiwa kalian akhirnya sama-sama tumbuh dengan adanya peristiwa ini ya. Memang yang setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kita itu sebenarnya Allah menginginkan kita itu ada di tracknya dia, on the track gitu. Intinya adalah untuk kebijaksanaan, lebih wise ya, hal-hal yang positif lah ya gitu loh. Purpose ya, memang hal ini adalah hal ini adalah untuk mengetahui bahwasanya satu sama lain memang lebih mengetahui tujuan hidupnya gitu. Kalau dia tujuannya memang materi dulu gitu loh ya, pengaliannya ke materi, baru dia mikirin perasaan. Setelah dia settle keuangan, baru dia mikirin perasaannya. Ya kamu pun harus punya tujuan hidup kamu, apa step-stepnya ya. Tidak ada lagi rasa iri gitu, ya karena memang nanti pun akan terbayar gitu loh, hal-hal yang gak enak di masa lalu dengan mantan kamu gitu kan, itu akan terbayar. Begitupun juga dia gitu, dia sudah menyadari, dia lebih mendekatkan diri ke sisi spiritual, dia tekun bekerja mencari uang gitu kan ya, hasilnya nggak akan ngianatin proses dia. Kita harus
Kita harus objektif. Ya sudah, dia sudah menyadari, dia berbuat baik, dia kerja keras, jadi ya dia akan dapat hasilnya gitu, dengan keuangan yang baik gitu loh ya. Sekarang tinggal kamunya Sagittarius, dan freedom, bisa merasakan kebebasan ya, kebebasan kamu bisa melewati hal itu gitu loh ya. Dan balance ini healing ya, kalau di tarot itu dia temperance ya. Jadi bisa lebih seimbang antara pikiran, perasaan, perbuatan, dan memang hidupnya juga jauh lebih seimbang antara dunia spiritual dan dunia material, duniawi gitu kan. Terus ya dia sembuh gitu kan, kamu pun juga harus sembuh ya. Jadi memang benar-benar kalian harus bisa keluar dari permasalahan ini. Saya nggak mau membela kalian ya Sagittarius, walaupun kalian mungkin viewer saya maunya di tengah aja. Saya juga nggak membela dia karena saya nggak kenal, nggak ada untungnya juga gitu loh ya. Kecuali kalau saya membela dia saya dapat 10 miliar gitu. nggak. Imagination, bayangin aja hal yang indah, hal-hal yang baik, nanti itu bisa jadi menarik ke kamu ya Sagittarius. Itu salah satu hal. Ini contohnya kayak visualization lah ya. Udah, siapa tahu nanti bisa terwujud ya yang kamu bayangkan itu. Oke. Untuk sexy love, oke ya. Your purpose is joy. Ini kartunya memperkuat ini. Ya memang tujuan hidup kamunya menyenangkan, jadi dijalankan dengan menyenangkan ya. Ada pengumuman masjid. Believe ya, kamu memang harus lebih percaya ya sama Allah, sama diri kamu gitu. Terus ada invite your first to tea. Coba di waktu pagi atau sore minum teh, terus kamu hadirkan ketakutan kamu memberanikan diri untuk menghadapi ketakutan kamu. Itu juga bisa. Atau kamu sembari minum teh sama teman kamu, coba kamu hadirkan apa yang menjadi keluhan kamu. Siapa tahu kamu mendapatkan solusi ya yang terbaik dari teman-teman kamu bisa dibantuin, minimal kamu bisa sharing, bisa pundak kamu bisa ringan, dan you are healing. Ini ada balance juga. Jadi memang kamu akhirnya sembuh kok nanti ya. Harus optimis, yakin. Share your gift ya. Ya memang harus ketika kamu memang mau membantu orang lain, contohnya Jumat Berkah deh ya gitu kan, kamu bisa bagi itu, siapa tahu jadi kamu jadi menginspirasi, bukan untuk show off, bukan untuk pamer ya, tapi niatnya menginspirasi. Adventure awaits, wow, plan of vacation, petualangan sedang menunggu kamu gitu. Jadi ayo, kamu harus sembuh. Dan karena sekarang nggak bisa kemana-mana, jadi rencanain aja dulu liburannya mau kemana ya. Make wave ya. Memang hidup itu bergelombang, ikutin aja arusnya, nggak ada yang flat kayak gitu terus gitu. Kamu juga nggak bisa sama mantan kamu terus, kamu juga nggak bisa begini terus. Kamu harus sembuh, kamu harus bergerak gitu kan. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain gitu loh ya. Orang lain boleh sama hitam, tapi dia cobaan hidupnya ada kok, dan dia sekuatnya dia, dan kamu pun sekuatnya kamu, gak di luar batas kemampuan kamu. Kalau kamu jadi dia, belum tentu kuat gitu loh. Misalkan gini, dia tuh belum tentu kuat ngadepin kehidupan kamu pun belum tentu kuat ngadepin kehidupan dia. Jadi memang benar-benar udah porsinya masing-masing, dan it's time to stop procrastinating ya. Di sini ada tadi mana ya, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Memang akhirnya ya udah kerjain aja langsung gitu loh ya, jangan menunda-nunda suatu pekerjaan. Dan say your sorry ketika memang kamu mau meminta maaf, ya udah minta maaf aja. Mungkin kamu selama ini terlalu gengsi untuk minta maaf ya. Atau kalau kamu nggak mau ketemu orangnya, ya kamu bisa sampaikan ke Allah, ya Allah, saya ingin minta maaf sama dia. Mungkin dia bisa ngerasain energi itu ya, karena energi itu bisa menembus ruang dan waktu gitu loh ya. Listen, lebih banyak mendengar ya, mendengar kata hati mungkin ya, intuisi, atau mendengar
karena intuisi itu kan apa, sinyal dari Allah ya gitu. Beberapa kali saya nggak ngedengerin intuisi saya, akhirnya banyak banget kerugian ya. Be a natural beauty ya, memang kamu akhirnya jadi sosok seseorang yang cantik secara alami kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki mungkin ganteng. Oke. Sudah selesai untuk pembacaan karma orang yang menyakiti zodiak Sagittarius. Kalau saya banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas kebaikannya, semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.